Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat-sehat juga semua? Anak-anak sehat-sehat juga semua? Anak-anak tak? Suami, bapak-bapak sehat-sehat juga semua? Alhamdulillah sehat. Begini Budi, hari ini kita akan lanjut materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi pertemuan kelompok kali ini, kenapa saya suruh ajak suami tak semua? Karena kita akan membahas tentang bagaimana pola asuh dan pola didik kita kepada anak-anak. Jadi yang namanya orang tua kan bukan cuma ibu saja, atau suami tak juga orang tua. Jadi kita harus sama-sama mendengarkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi untuk lebih memudahkan, saya sudah printkan ini Bu, satu-satu untuk kita. Nanti saya mau bagikan, nanti bisa kita baca kalau sampai di rumah, atau kan lebih bagusnya lagi kita tempel di dinding rumah supaya bisa kita baca kalau kali-kali kita lewat toh kita bisa baca nih. Jadi kebaikan mikir dulu di Abe. Ini kita padi. Nah kita juga Bu. Nah begini Budi. Nah jadi di situ sudah ada semua materi akan saya bahas ini hari. Jadi nanti bisa kita baca kalau sampai di rumah di. Nah dulu Kak Budi menjelaskan supaya kita lebih akrab. Nah jadi begini. Hari ini yang akan saya bahas adalah tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi yang akan poin pertama yang akan dibahas di sini adalah tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu Bu, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, orang tua harus tahu bahwa anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, kenapa dikatakan peniru? Karena anak itu akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang-orang di sekelilingnya, terutama oleh orang tuanya seperti bapak atau ibu. Nah, misalnya sebagai contoh Bu, Pak, kita suruh anak nak kalau makan pakai tangan kanan tapi ternyata kita makan pakai tangan kiri. Nah, jadi bagaimana mau anak meniru sesuatu yang baik kalau kita mengerjakan apa yang salah begitu terus misalnya contoh lain, kita suruh anak pergi ke sholat pergi ke mengaji, bahwa kita sendiri tidak pernah ke sholat, tidak pernah juga mengaji. Jadi bagaimana caranya anak tak mau tiru kalau kita sendiri tidak kerjakan apa yang kita bilang. Nah jadi begitu, itulah yang saya maksud dengan anak sebagai peniru. Nah yang kedua adalah tentang bagaimana orang tua memiliki konsep diri yang positif. Jadi apa yang dimaksud konsep diri yang positif? Artinya apa yang kita pikirkan yang baik-baik, maka itu juga ya hasilnya akan sampai ke anak kita. Contohnya kita misalnya sekarang sementara hamil, pada saat kita hamil kita berpikir bagaimana nanti anak-anakku, anak saya ini kesan orang tidak ada di sekolahku, kira-kira bisa jaga itu nanti anakku menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, anak yang berhasil. Nah saya kesan ini orang tidak sekolah. Sekarang jangan sampai ada pemikiran begitu di dalam pikiran kita, karena pola pikir seperti ini namanya pola pikir yang negatif. Dan itu pada saat kita berpikir negatif, maka hasilnya juga nanti adalah seperti apa yang kita pikirkan. Nah sekarang pola pikir yang negatif itu kita ganti menjadi, kita bilang begini, sekarang lagi hamil, saya yakin pada saat nanti anakku sudah lahir, saya pasti bisa jadi ibu yang baik, saya pasti bisa mendidik anakku dengan baik, saya pasti bisa menghantar anakku jadi anak yang sukses. Begitu. Nah, sampai di sini paham Pak, Bu? Iya Bu, iya Bu. Jadi begitu, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi pola pikir positif menghasilkan hasil yang positif, pola pikir negatif menghasilkan hasil yang negatif juga, begitu Jadi lanjut. Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang memiliki jiwa kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan kepada anak. Sebagai contoh, anak kita itu harus kita selalu dekat, kita peluk, kita belai dengan lembut, kita cium. Nah itu adalah salah satu bentuk memberikan kasih sayang kita kepada anak. Nah kemudian jangan melakukan kekerasan kepada anak, sampaikan sesuatu dengan baik kepada anak kita. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara agar melibatkan ayah dalam pengasuhan anak. Jadi di sini kenapa saya panggil kita Pak? Karena kita harus paham bahwa mendidik anak itu bukan semata-mata perannya ibu, bukan semata-mata tanggung jawabnya ibu, bukan semata-mata kewajibannya ibu. Jadi ayah juga harus terlibat dalam
mendidik dan mengajarkan anak-anak. Nah, sebagai contoh, ayah menemani anak-anak bermain, ayah membantu anak mengerjakan PR, misalnya saat ibu ada pekerjaannya, misalnya ibu cuci piring, ayah temani anak bermain. Dan misalnya ibunya menyapu atau memasak, ayah temani anak, bantu anak kerjakan PR, begitu. Jadi sama-sama ada kerjasama secara tim, bukan hanya bahwa semata-mata karena kita anggap diri tak bapak-bapaknya sudah cari nafkah, jadi tidak mau maki tahu urusan di rumah, tidak mau maki tahu tentang bagaimana mendidik anak. Tidak begitu, jadi harus kita sama-sama, jadi saling membantu antara suami dan istri. Ya Bu. Nah, sampai di sini paham maki Iya. Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara membuat keputusan bersama dengan konsisten. Nah, apa yang dimaksud di sini keputusan bersama? Yaitu misalnya kira-kira di mana kita mau kasih sekolah anak tak, itu sama-sama kita bicarakan dengan suami tak. Jangan kita bilang mau kasih dia kasih sekolah anakku di sini, tapi harus kita bicara sama suami tak. Misalnya bilang, Pak, kira-kira di mana bagus anak tadi kasih sekolah. Jangan kita sendirian tentukan bilang saya mau di sini. Apalagi kalau misalnya berdebat sama kita berdebat nih sama suami tak gara-gara sekolahnya anak, jadi jangan sampai begitu Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan anak itu harus kita bicarakan bersama dengan suami dan istri gitu. Nah, kemudian lanjut, yaitu ini yang terakhir Budi, yaitu menghindari konflik di hadapan anak. Yang mana yang dimaksud menghindari konflik? Misalnya yang namanya rumah tangga itu Budi tidak terlepas dari perdebatan atau bahkan sampai menimbulkan pertengkaran. Nah ya, jangan sampai perdebatan atau pertengkaran kita itu kita tampilkan di hadapan anak. Misalnya ada sesuatu yang mengganjal antara kita suami dan istri, bicarakan secara baik-baik. Misalnya tunggu pada saat anak tak tidur baru kita cerita atau mungkin anak tak pas lagi main-main di luar sama temannya. Kita bicara nih sama suami, jangan sampai anak lihat kita bertengkar, jangan sampai anak lihat kita berdebat, apalagi sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai Pak, Bu, ngerti lagi? Iya Bu. Ya, jadi mungkin ini beberapa poin-poin penting yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak sama Ibu mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dan bukan cuma dimengerti Budi, tapi kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga nanti. Pulang ke rumah, terapkan sama anak terapkan sama suami dan istri mari kita rangkul anak semua sama-sama supaya kita bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang sukses, yang berhasil di masa yang akan datang. Karena anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, yang berasal dari didikan orang tua yang baik, pastinya juga akan berperan serta dalam membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Jadi sampai di sini mengerti semua Pak, Bu? Iya Bu. Nah, kalau begitu saya akhiri pertemuan kelompok kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.